Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus pada hari Jumat 27 Juni 2025, Pekan Biasa yang ke-12. Kita akan merenungkan bacaan pertama dari Yehezkiel bab 34 ayat 11 sampai 16. Bacaan kedua dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 5 ayat 5b sampai 11, dan Injil Lukas bab 15 ayat 3 sampai 7. Dan tema kita hari ini adalah hati Yesus, sumber belas kasih dan keselamatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Setiap kali kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, gereja mengajak kita untuk masuk lebih dalam ke dalam kasih Tuhan yang tak terbatas. Kasih yang bukan hanya besar, tapi juga lembut, penuh belas kasih dan mau menyelamatkan. Yesus dalam Injil hari ini menceritakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Ia meninggalkan 99 ekor domba lainnya demi mencari satu ekor yang tersesat. Di mata dunia mungkin tindakan ini tidak masuk akal. Tapi bagi Yesus, setiap jiwa sangat berharga, termasuk mereka yang jatuh, yang lemah, yang menyimpang, yang dikucilkan, dan yang sering merasa tidak layak dicintai. Inilah wajah nyata dari hatinya yang Maha Kudus. Tuhan yang tidak menunggu tetapi mencari. Tuhan yang tidak menghukum duluan tetapi memeluk lebih dahulu. Bacaan dari kitab Nabi Yehezkiel memberikan gambaran tentang Tuhan sebagai gembala yang turun tangan sendiri mencari domba-dombanya. Dituliskan di sini, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Aku akan mencari yang hilang, membawa pulang yang tersesat, membalut yang terluka dan menguatkan yang lemah. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, betapa lembut dan dalam kasih Tuhan kepada kita. Ketika kita jatuh, Tuhan tidak menjauh. Ketika kita lemah, Tuhan tidak bosan. Justru saat kita merasa paling jauh dari Tuhan, saat itulah Dia sedang paling dekat dengan kita. Dalam surat kepada jemaat di Roma, Santo Paulus menegaskan bahwa kasih Allah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus. Kita diselamatkan bukan karena kita layak, tetapi karena Dia mengasihi kita selagi kita berdosa. Itu artinya Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna dulu untuk dicintai. Dia mencintai agar kita disempurnakan oleh cintanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita bertanya ke dalam diri kita masing-masing, apa kita juga mau membagikan belas kasih hati Yesus itu? Apa kita mau mencari yang hilang, memaafkan yang bersalah, merangkul yang disingkirkan, menguatkan yang lemah, seperti yang Yesus lakukan terhadap kita? Kalau dunia sering menghakimi dan menolak, hati Yesus justru menjadi tempat paling aman untuk pulang, di mana tidak ada syarat, hanya kerinduan agar kita kembali dan hidup dalam damai. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari raya ini bukan hanya untuk memuja hati Yesus dari jauh, tetapi untuk menjadi perpanjangan hati Yesus di dunia ini. Maka kita menjadi saksi dari kasih yang menyembuhkan itu, menjadi pribadi yang hadir dengan kelembutan, pengampunan, dan perhatian bagi sesama. Dan kita boleh berdoa, ya Yesus yang Maha Kudus, lembutkan hati kami seperti hati-Mu. Ajarilah kami untuk mencintai bukan dengan batas, tapi dengan pengorbanan. Karena Engkaulah sumber belas kasih dan keselamatan bagi kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.